Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semuanya sehat bukan? Materi kita hari ini adalah tentang ke-YPM-an. Sebelum kita memulai materinya, coba kalian berdiri dan amati pakaian kalian. Sudah rapi apa belum? Kalau belum, coba rapikan dulu. Kemudian siapkan alat tulis kalian di atas meja. Jika kalian sudah selesai merapikan pakaian kalian dan menyiapkan alat tulisnya, sekarang kita akan membaca tawasul terlebih dahulu. Tawasul yang pertama kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta keturunannya. Al-Fatihah. Tawasul yang kedua kita tujukan kepada para sahabat, tabi'in, ulama, dan orang alim ulama, syuhada, dan sholihin. Al-Fatihah. Tawasul yang ketiga kita tujukan kepada para guru-guru kita, khususnya Kiai Haji Hasyim Latif. Al-Fatihah. Tawasul yang keempat kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Tawasul yang kelima kita tujukan untuk hajat kita mencari ilmu. Al-Fatihah. Berikutnya kita baca dulu doa awal belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من هو في علمه محيط ويا من هو في مجده منير ويا من هو في لطفه شريف يا هنان يا منان أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk selanjutnya mari kita baca dulu shalawat tibbil qulub.
selamat bagi anak-anakku yang menjadi keluarga besar di YPM. Siapa yang mengetahui kepanjangan dari YPM? Nah, agar anak-anak mengetahui dan memahami bekal apa saja yang menjadi tujuan dari YPM dalam mendidik anak-anak semua, maka kita menyanyikan bersama himne YPM. Dan nanti coba diingat-ingat ya, hal-hal penting yang ada dalam himne YPM. Nah, tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama ya himne YPM. Dari himne, coba lanjutkan kalimat saya ya. Dan kalian bisa lihat di buku pribadi lirik himne guru. YPM menjadi, ya betul, harapan bangsa. Kemudian YPM membina, ya betul sekali, kader bangsa untuk umat manusia. Selanjutnya YPM membina untuk berjiwa, ya al-husnul wal jamaah. Selanjutnya berpilar ilmu, amal, takwa. Kenapa YPM menjadi harapan bangsa? Nilai utama dari YPM itu salah satunya adalah peduli sesama. Khairul linnas anfa'uhum linnas. Dicontohkan kisah Nabi dengan pengemis. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah,
Seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an, yang juga istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku, yakni Nabi Muhammad, yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu an. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, setelah itu ia berikan kepadaku." Kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi buta. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Dari kisah Nabi Muhammad dengan pengemis, dapat kita ambil hikmah akhlak Rasulullah SAW. Meskipun orang berbuat jelek kepada kita, kita tetap bisa memberikan manfaat. Sedang di YPM beberapa kegiatan agar kita memberikan manfaat untuk sesama. Di antaranya yaitu gerakan tanpa plastik, zero plastik. Jadi di dalam kompleks sekolahan kita dilarang menggunakan bahan-bahan yang menggunakan bahan plastik habis pakai. Misalnya bungkus makanan, botol air mineral. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah, La dororo wa la diroro. La dororo wa la diroro. tidak diperbolehkan menyengsarakan diri sendiri dan menimbulkan kesengsaraan terhadap orang lain.
Selanjutnya yaitu ada gerakan pembersihan lingkungan. Selanjutnya gerakan penghijauan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Bismillah. Tidaklah semua orang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu bernilai sedekah. Nilai utama YPM yang kedua yaitu pemahaman agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah. Kegiatan di YPM yang berhubungan dengan nilai utama YPM yaitu pemahaman agama. Yang pertama, siswa YPM mampu membaca Al-Quran. Yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Yang kedua yaitu siswa YPM wajib menguasai KPI. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka capailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka capailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka capailah dengan. Yang ketiga, siswa YPM wajib disiplin dan taat tata tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Yang keempat yaitu ikrar setiap awal KBM. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba. Agar lebih mengenal YPM, maka perlu anak-anakku mengenal cerita pendiri YPM, yaitu Kiai Haji Munir Hasim Latif. Kiai Haji Munir Hasim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebuireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hasim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan
penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hasim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebuireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hasim Latif yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing. Rasa peduli sosial yang tinggi yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar dan selalu kerja keras yang ditujukan oleh Kiai Haji Munir Hasim Latif telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasim Latif yang waktu itu berusia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin komando kompi Batalion Munasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo. Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Munir Hasim Latif dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan gempuran meriam dan tank. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasim Latif juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an dan pernah menjadi ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982. Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq selaku Rais Suriah dan ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruqyat selaku Rais Suriah dan ketua umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
pendiri YPM memiliki sejarah mulai dari terlibat langsung merebut dan mempertahankan kemerdekaan, utamanya Perang 10 November. Kemudian beliau juga menjadi pengurus NU mulai dari kabupaten, provinsi, hingga pusat saat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Presiden RI keempat. Dari materi ke YPM tadi dapat kita simpulkan, yaitu YPM memiliki dua nilai utama. Yang pertama yaitu sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari 69, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam masalah agama. Anak-anak, marilah kita menutup kegiatan ini bersama-sama dengan melantunkan sholawat tibil qulub. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farudduhu ilayya 'inda
عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم